Cek 1 2 tes, 1 2 tes. Dah. Baik, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Nakai kabar? Barigas luar biasa. Ada sukacita pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang masih duduk di belakang, boleh maju ke depan. Mama Lia, Mama Vira, boleh maju ke depan yuk. Bangku pada masih kosong di depan. Ya, di depan ini ada kipas angin, bisa tenang angin nanti. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, amin. Mari lambaikan kita semua yang bersuka cita bertemu dengan saudara seiman di tempat ini, beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, untuk memulai ibadah kita saya undang dengan kasih Bapak Tina untuk bawa kita di dalam doa pembuka. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami Tuhan, Engkau memberikan para jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau jaga lindungi Tuhan sehingga sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, Engkau memberkati pengerja Tuhan, pemain musik, WL, singer, dan semua pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya firman dan isi hati-Mu Tuhan yang Engkau tetapkan pada hamba-Mu Tuhan. Tuhan, tidak kami izinkan roh setan, roh iblis yang ingin mengganggu, merusak dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami sepakat sehati memata menghancurkan kecelakaan apapun nama-Mu dalam setiap penghulu udara, setan-setan iblis yang mengganggu merusak ibadah kami. Kami patah hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Engkau tutup bungkus ibadah kami Tuhan, Engkau sertai ibadah kami Tuhan, Engkau menyertai dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Sore hari ini kami boleh berkumpul semua karena kemurahan Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami, gereja-Mu Barigas Penuaian. Karena kami percaya kami hidup, kami ada karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua angkat suara kita sembah Dia, kita naikkan pujian syukur kita kepada Dia. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh hidup, kita boleh ada. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur sebab Kau baik Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Oh Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada
puncak pujian dari awal katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ketinggikan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi katakan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan nama-Mu Bapa, kami agungkan Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau layak Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Bapa, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan dari hati kita betapa kita mengasihi Dia, betapa kita bersyukur kita boleh hidup oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh sehat hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat, anugerahnya selalu baru bagi kita. Terima kasih Bapa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
atas segalanya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Raja kami, Juru Selamat, Penebus kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu di tengah kami. Kami mau bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu. Gereja-Mu Barigas Penduaian dipenuhi lawatan Tuhan. Dan kami percaya dari tempat ini akan ada banyak dan banyak lagi orang akan dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih, bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan kekal selamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari salami kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia tidak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Mari kita naikkan syukur sebab Tuhan itu baik. Kita angkat pujian lagu kita nomor 2. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mana jempolnya Bapak Ibu? Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik, beri tepuk tangan bagi Tuhan, katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, katakan dengan kuat. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kalau banyak orang cari jalan keselamatan, tetapi hanya percaya kita yang mengikuti Kristus percaya jalan kebenaran dan kehidupan hanya satu, lewat Yesus Kristus. Amin. Katakan jalan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lambaikan tangan kita, katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri sorak-sorai, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, kita akan buka ruang kesaksian. Kalau ada Bapak Ibu yang rindu menyampaikan kesaksian di tempat ini, silahkan, waktu dan tempat disediakan. Dari sebelah kiri atau sebelah kanan, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bersaksi, jangan malu-malu. Ada? Belum ada? Oh, Mama Siti ya? Oleh dia nyeletuk di belakang. Belum ada ya? Ada kah? Jangan malu-malu Bapak Ibu. Nunggu minggu depan agak lama. Kalau ada yang disampaikan silakan. Oh, Ibu Robi, silakan Ibu Robi. Oh, Ibu Koldina, di semua dioper-oper. Ada Ibu? Silakan. Oh, puji Tuhan. Salam. Terima kasih atas kesempatan dikasihkan. Biar yang teman yang suruh ada teman katanya. Mungkin Tuhan buka hati untuk teman bahwa saya harus saksi. Terima kasih sama teman yang ada rasa sama saya. Memang kalau saya bertemu dengan teman-teman, saudara seiman saya, ya lebih dari saudara kandung, saudara seiman. Rasanya memang saya bisa tawa-tawa, enak aja lihat. Tapi kalau lihat di dalam hati saya, aduh, nangis. Tapi kalau aku dikuatkan oleh Yesus, Yesus adalah kekuatan kami. Kalau merasakan, aduh, pedihnya, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, terus nangis, apa? Tapi ada harapan yang Tuhan kasihkan, bahwa saya dalam keluarga kami habis saudara 16 hari, ibu lagi datang. Rasanya nggak terima, tapi Tuhan sungguh luar biasa. Dia tahu yang terbaik bagi keluarga kami gitu. Dan dia janji akan memelihara dan menyediakan tempat yang layak bagi kami. Yang kan dia sudah pergi dulu, Tuhan Yesus, dan dia akan telah berjanji menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara saya dan ibu saya. Itulah harapan yang membuat saya sukacita itu. Kalau merasakan perpisahan itu, siapapun kedagingan kita memang tidak terima, tapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Apapun yang kami lakukan itu mungkin lain rencana Tuhan. Tuhan yang sungguh mengatur segalanya. Tapi kalau saya berpikir lagi, ibu lama tersiksa dengan kaki yang sudah dimutasi, itu sungguh berat. Jadi dia akan merasa dari istilah bahasa dari pintu ke pintu dia menyambungkan hidupnya, meskipun anak cucunya melihara dia, tapi namanya sudah nggak normal, dia kan sudah tua, sakit-sakitan itu. Memang Tuhan juga kasihan sama anak-anaknya juga, terutama kepada
ibu saya. Itu Tuhan yang ambil kesimpulan mungkin gitu dan juga bagi adik saya. Sering adik saya itu jatuh di tengah jalan itu, sampai motor apa, HP apa, dompet habis diambil orang. Dia enggak tahu. Dia kan ada pembekuan di otak. Jadi kadang-kadang kalau naik itu langsung aja jatuh, enggak tahu, kayak orang ayam itu. Pecah-pecah. Ada kami dua ini antar dia ke rumah sakit. Dan ada sekali dia tuh diantar orang ke rumah kami dua itu. Ya. Terakhir ini kami antar ke kamu katanya. Kalau kamu nggak terima gimana lagi, ku antar. Yang lain nggak terima lagi kan. Iya, aku bilang namanya saudara tetap aja, biar kami dua yang pas-pasan. Namanya saudara, apa yang aku bisa perbuatlah untuk dia. Selama 5 hari rasanya kami dua nampung dia di situ. Dan saya melihat dia tuh kan kambuh, ku kasih obat kayak anak-anak itu. Ku suruh dia mandi, ku suruh dia makan, ku kasih obat malam-malam. Aku bilang parah. Oleh itu aku mengikhlaskan adik saya itu pergi. Tersiksa kayaknya itu. Sering dia orang aja yang bilang-bilang ke kami dia kalau ada anunya tuh. Tapi itu Tuhan yang sungguh luar biasa. Memang kepedihan kami teringat dengan canda tawa apapun namanya saudara. Baru pertama kali ini aja saudara kami, dari kami 12 orang yang meninggal kami. Baru adik saya itu rasanya terpukul itu. Tapi Tuhan ya selalu beri kekuatan bagi kami. Itu puji Tuhan. Kami dikuatkan oleh Bapak Ibu dan saya berterima kasih. Ada dukungan spot dari Bapak Ibu, penghiburan, diberi kekuatan doa dari Bapak Ibu dari gereja ini sampai datang ke rumah saya. Berterima kasih sungguh luar biasa perhatian dan dukungannya pada Bapak Ibu Gembala, sampai saudara-saudara yang lain sampai datang berkunjung ke rumah, sampai di tempat duka. Kami mengucapkan terima kasih atas semuanya, dan kami tidak bisa membalas. Semoga Tuhan melihat hati Bapak Ibu, dan kami mohon dalam keluarga kami dukung doa, beri kekuatan bagi kami untuk selalu bisa menghadapi segalanya. Terima kasih, itulah yang bisa kami sampaikan. Dan saya juga minta dukung doa langsung. Anak saya datang di tempat ini, suruh Bapak Gembala mendukung doa untuk anak saya. Semoga Tuhan memberi yang terbaik dan memulihkan hidup mereka. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan? Kami gereja Tuhan turut berduka cita ya kepergian dari orang tua dari Ibu Kordinan. Adakah Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Masih satu lagi? Ada kayaknya nih, cuma malu-malu. Mama Fira kata Mama Sisil teman lagi nih yang bilang. Belum ya? Baik, Mama Fira aja. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Saya undang Mama Fira untuk bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas pemeliharaan-Mu. Kau menjaga kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan, hingga kami saat sore hari ini boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, bukan karena kami kuat, hebat, gagah Tuhan, namun semata-mata karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikannya Tuhan, bahkan juga memberkati persembahan kolektif, persembahan persepuluhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa agar boleh berguna bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh sukacita, dengan ikhlas, dengan tulus hati. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur dan kami percaya. Haleluya, amin. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian kita nomor 4.
Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dengan kasih saya undang semua boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan biarlah setiap kita menghormati kehadirannya dan percaya bahwa kalau Tuhan hadir maka itu cukup bagi kita menjawab segala sesuatunya dalam kehidupan kita, menyembuhkan kita yang sakit, memulihkan keadaan kita, mencukupkan segala yang kita perlukan, bahkan memperbaharui, mengubahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini waktumu berbicara kepada kami gereja Mubarigas Penduaian. Bapa, singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu dan kami mau bertumbuh di dalamnya. Karena hanya lewat firman-Mu saja Tuhan, kami mengalami terobosan-terobosan yang baru. Perubahan dalam kehidupan kami terjadi. Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa, yaitu Engkau sendiri Tuhan yang menolong setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi Bapak Gembala yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, mari kita sama-sama ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik. Kami ada karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kau selamatkan kami karena Engkau berbelas kasihan kepada kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, bukan karena hasil usaha kami Kau selamatkan kami, tetapi Tuhan Yesus karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kau anugerahkan iman kepada kami sehingga kami percaya kepada Engkau. Terima kasih, inilah hidup kami, senantiasa kami persembahkan hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami dan tolong kami untuk mengerti dan kami hidup di dalamnya. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, yang menghalangi kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kuasa-kuasa roh najis, kuasa-kuasa kutuk, apapun namanya, siapapun yang coba mengganggu kami, menghalangi kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, segala kuasa-kuasa kedagingan, segala kuasa-kuasa intimidasi, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, pulihkan kami oleh kuasa firman-Mu, sembuhkan kami dengan kuasa firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah Tuhan, sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, hati pikiran hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Narai kabar? Narai kabar? Barigas, amin. Haleluya. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku sekalian ya, bahwa karena kasih setia Tuhan lah kita hidup, kita ada. Bapak Ibu percayakah bahwa Bapak Ibu Saudaraku dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan, disayang Tuhan? Amin. Percayakah? Percaya. Amin. Makanya tetaplah kita setia kepada Tuhan. Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita ini milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga loh. Ya, paling berharga. Harta kesayangannya Tuhan kita ini. Ya, kita ini diciptakannya menurut gambar dan rupanya, saudaraku sekalian. Makanya Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Tuhan gak mungkin biarkan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau sungguh kita mempersembahkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan gak mungkin biarkan kita, amin. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kita, meninggalkan kita? Saudaraku, bagaimana mungkin? Nyawanya diberikannya untuk kita, darahnya sudah dicurahkannya untuk kita. Dia berfirman, dia berkata bahwa aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nggak mungkin Tuhan tinggalkan kita, itu nggak mungkin. Percayalah saudaraku sekalian, tidak mungkin. Itulah sebabnya dia rela turun menjadi manusia supaya kita diselamatkan. Karena kita harusnya binasa loh. Kita binasa karena dosa kita, saudaraku sekalian. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan adalah hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuh. Itu sebabnya kita pun harus melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan ketika dia datang sebagai manusia di muka bumi ini, saudaraku sekalian. Karena begini, saudara, selagi manusia masih ada di dalam tubuh ini, saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik. Manusia masih bisa bertobat, masih bisa minta ampun dosa kepada Tuhan. Tuh. Karena Tuhan ciptakan tubuh ini ya dengan tangannya sendiri. Benar gak saudaraku sekalian? Diciptakannya manusia itu, diambilnya debu tanah itu, dibentuknya, lalu ditiupkannya nafas hidup, rohnya, supaya manusia itu bisa hidup. Saudara perhatikan baik-baik. Selagi kita masih ada di tubuh ini, masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Karena begini, Tuhan kasih kehendak bebas bagi setiap manusia. Amin, saudaraku? Amin. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi di tubuh ini, saudaraku sekalian, ya, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, nggak ada. Benar, saudaraku sekalian. Sekali lagi saya mau katakan, kenapa malaikat kalau dia berdosa Tuhan langsung campakkan?
Malaikat kalau berdosa, bersalah di hadapan Tuhan, mereka langsung menerima hukuman yang kekal. Beda dengan manusia, karena malaikat adalah roh dan dia tidak tinggal di dalam tubuh, tetapi kita tinggal di dalam tubuh. Tuh. Jadi ketika manusia meninggalkan tubuh ini, itu perhatikan baik-baik. Manusia itu, ini perhatikan. Sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang kekal. Manusia itu nggak ada mati sebenarnya, saudara sekalian. Perhatikan. Perhatikan, yang mati itu tubuh kita. Nih, yang mati itu tubuh kita, yang kembali kepada debu. Manusia itu akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan, yang memberikan dia nafas hidup. Dan harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Tuh, selagi ini perhatikan baik-baik. Selagi kita masih ada di dalam tubuh ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Nanti nggak ada lagi kesempatan, perhatikan. Ya, bukan seperti kepercayaan yang lain. Kalau dia nanti berbuat jahat, menjadi penjahat ketika dia menjadi manusia, nanti reinkarnasi, ya. 1000 tahun dulu dia hukuman, nanti jadi monyet di muka bumi ini. Itu kepercayaan orang lain. Atau kepercayaan yang ada lagi satu. Kalau mati ini masuk neraka, bisa lagi bertobat di dalam neraka. Nggak ada, saudaraku sekalian. Amin. Nggak ada waktunya lagi hidup dalam kekekalan. Itu makanya manusia ditetapkan Tuhan untuk memilih 2 pilihan. Hidup yang kekal atau kematian yang kekal, atau hukuman yang kekal. Itu saudaraku sekalian. Ini waktunya sudah begitu singkat, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Benar nggak, saudaraku sekalian? Benar nggak? Saudara lihat saya sini seperti, ya, memang umur saya seperti orang 25 tahun sih. Ya. Kemarin baru ulang tahun ke 25, terbalik saudara ya. 52 tahun. Rasanya kok cepat banget waktu ini berlalu. Dulu anak masih kecil-kecil, rasanya belum ada apa-apa yang aku kerjakan. Kenapa dulu aku gak sungguh-sungguh? Kenapa aku dulu tidak cepat mengambil keputusan? Langsung melayani Tuhan. Banyak waktu-waktu yang saya pikirkan begitu cepatnya berlalu. Aduh Tuhan, kenapa dulu aku begini? Kenapa aku dulu begitu? Ya, tapi nggak bisa disesalkan kan? Waktu jalan terus. Ini waktu, ya, seperti berkejar-kejaran sebenarnya dengan kita. Tuh, karena waktu kita di muka bumi ini semakin singkat, saudara sekalian. Setiap detik, setiap waktu hidup kita, umur kita ini semakin berkurang loh. Benar nggak, saudara sekalian? Semakin berkurang. Tuh, karena kita akan menghadap namanya kekekalan. Memang kalau janji Tuhan, orang yang takut akan Tuhan diberikan Tuhan umur yang panjang. Tetapi firman Tuhan sudah bilang manusia itu paling tinggi 120 tahun. Ya. Musa bilang umur kami ini 70-80 tahun. Selebihnya itu penderitaan dan kesusahan. Saudara, dibanding dengan kekekalan itu, makanya firman Tuhan bilang, hidupmu itu seperti uap saja. Seperti uap. Pernah lihat uap nggak? Kalau kita masak air, tuh, nggak nyampe 1 detik udah hilang uapnya. Kenapa hidup kita seperti uap? Kalau hidup kita 100 tahun, 80 tahun, ya kan? Nggak ada apa-apanya dibanding dengan kekekalan, saudaraku sekalian. Tuh, nggak ada apa-apanya. Ya. Apa pendeta, saya masih lama. Saya ini walaupun umurnya sudah banyak, tapi jiwa saya muda. Mana ada hubungannya, saudara sekalian? Mau berjiwa muda kah, berjiwa apakah? Ya kan? Karena gini, kenyataan hidup bahwa tubuh kita semakin merosot, benar nggak? Benar nggak, saudara sekalian? Semakin merosot. Tuh. Ya. Makanya tubuh kita dijaga, dipelihara baik-baik. Amin, saudaraku.
Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus katanya. Nah itulah, saya mau kasih tahu begini. Hidup kita semakin singkat, makanya Tuhan bilang begini. Ya, Tuhan nggak mau manusia itu mati binasa. Tuhan persiapkan manusia itu untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Makanya Tuhan perintahkan kepada kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Firman Tuhan minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama, ya, bahwa kita harus memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena manusia itu yang dikasihi Tuhan itu, dia tidak tahu waktunya sampai kapan di muka bumi ini. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya kita dipanggil Tuhan, diutus untuk menyelamatkan jiwa. Amin, saudaraku. Nggak ada orang dipanggil Tuhan hanya untuk biasa-biasa saja, tetapi kita diutus Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Sama-sama katakan, aku diutus Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa. Sekali lagi dengan semangat dong, ya. Aku diutus Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa. Amin, saudaraku. Supaya mereka tidak binasa. Saudara mau melihat, masa kita mau sih melihat keluarga kita, saudara kita, orang-orang kita kasih itu binasa begitu saja? Masuk dalam kekekalan loh, saudaraku sekalian. Tidak ada hitungan-hitungan waktu lagi, kekal sampai selama-lamanya. Makanya kita harus menyelamatkan jiwa. Dengan cara apa? Nih saudaraku sekalian, dengan cara apa? Roma 10. Seperti apa sih Tuhan mengutus kita? Nah, Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Sudah dapat katakan amin? Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15, kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15 dengan kuat. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang percaya katakan amin. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara tahu nggak ini penilaian dari mana? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Surga bersuka cita. Orang lain belum tentu tahu indah seperti apa sih. Tetapi begini, kalau kita membawa kabar baik, tuh, surga bersuka cita. Karena apa? Karena satu orang yang diselamatkan seisi surga loh katanya, seisi surga. Termasuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan surga, orang-orang yang kita kasih. Mereka bersuka cita, kata firman Tuhan begitu, seisi surga bersuka cita. Kalau ada orang yang diselamatkan, itu makanya betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu Injil. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, nih perhatikan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, ya, nggak ada orang yang tidak berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, nggak ada. Karena firman Tuhan bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kecuali nama Dia, nama Yesus. Kisah para Rasul 4 mengatakan demikian. Gak ada nama lain. Itu makanya kita gak boleh lagi bawa nama-nama yang dulu. Nama-nama dulu, kepercayaan yang dulu. Ya, siapa namanya? Apakah namanya Hantuen kah? Siapakah si jin apakah jin itu kah? Ya. Apalagi namanya Juleha.
bawa nama-nama yang lama. Namanya Mario atau Dadang. Tidak boleh membawa nama yang lain. Amin. Amin. Karena berfirman Tuhan berfirman, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi firman Tuhan bilang begini ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Saudara, bagaimana mungkin orang berseru kepada nama Tuhan kalau dia nggak percaya? Orang yang berseru kepada nama Tuhan adalah orang yang percaya. Itulah yang diselamatkan. Ketika dia percaya dan berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Tuh, bukan seperti orang-orang sembarangan, ya. Yesus. Kalau dia nggak percaya, Tuhan nggak selamatkan dia loh. Perhatikan firman Tuhan ini bilang begitu. Nama Tuhan bukan nama yang sembarangan. Nama yang kudus. Amin, saudaraku? Amin. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Orang yang percaya dan yang berseru kepada Tuhan itulah yang diselamatkan. Tuh, saudaraku sekalian. Tapi Pak, saya percaya kok. Keluarga saya percaya, dari nenek moyangnya juga percaya kepada nama Yesus. Iya, percaya yang dimaksud firman Tuhan. Kalau namanya orang percaya artinya orang beriman, ya. Benar nggak? Percaya itu artinya beriman. Iman adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu artinya orang percaya. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman? Karena dia mau taat. Dia melakukan perintah. Walaupun dia nggak mengerti apa yang Tuhan katakan itu, tapi dia mau melakukannya, berjalan terus dalam ketaatan. Itu namanya orang yang percaya, saudaraku sekalian, bukan hanya di bibir saja. Amin, saudaraku. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka percaya? Mereka nggak pernah dengar tentang Yesus. Tapi Pak, semua orang udah pernah dengar nama Yesus. Iya. Tetapi Yesus yang mengasihi engkau dan saya, Yesus yang mengampuni dosa, Dia rela turun menjadi manusia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Engkau begitu berharga di mata Yesus, di mata Tuhan. Itulah sebabnya Dia turun menjadi manusia. Yesus yang seperti itu yang mereka harus dengar. Bukan hanya Yesus yang lahir di kandang domba terus menerus. Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Makanya beritakan Yesus. Nih, perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, saudaraku? Itulah sebabnya kita diutus Tuhan untuk memberitakan Yesus. Untuk memberitakan Yesus. Supaya orang berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara mengerti nggak ini? Bagaimana mereka dapat memberitakan kepada orang lain? Saudara, diutus maksudnya di sini itu bukan aku harus pergi ke kota lain, aku harus pergi ke tumbang ini, tumbang itu untuk memberitakan Injil, untuk bermisi. Bukan seperti itu saja. Tetapi kita diperintahkan Tuhan untuk pergi menjadikan mereka murid Tuhan. Siapa yang dapat kita temui? Amin, saudaraku? Amin? Kalau itu perintah khusus. Deni, kamu ke Kalimantan Tengah. Oh ya Tuhan. Tuh. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara, jangan bilang begini. Aku belum diurapi, Pak. Bagaimana aku memberitakan Injil? Belum diputar-putar kepalaku, ditumpahkan minyak 1 liter. Bagaimana aku memberitakan Injil, Pak? Kayak apa nanti?
Bukan seperti itu nih. Perhatikan baik-baik, kita belajar firman Tuhan. Seperti apa orang yang diutus? Kapan kita diutus Tuhan? Ketika apa kita diutus Tuhan? Nih, perhatikan. Kita dipilih. Ketika kita dipilih, kita diselamatkan Tuhan, ya. Kita menerima kelahiran yang baru, menjadi ciptaan yang baru, diampuni dosa kita, ya. Kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah waktunya Tuhan mengutus kita. Ketika Tuhan selamatkan kita. Amin, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tinggal tetap. Supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam namanya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Tuhan, itu diberikan Bapa kepada kamu. Yohanes 15 ayat 16, saudaraku sekalian. Tuhan udah pilih kita, beda dengan perjanjian lama, saudaraku sekalian. Harus ada perlakuan khusus. Tetapi saudaraku sekalian, kasih karunia sudah dilimpahkan kepada kita. Keselamatan, pengampunan dosa sudah diberikan kepada kita. Bukan dengan korban darah binatang lagi, darah domba, darah kerbau, darah sapi, bukan pakai itu lagi, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus tuh Tuhan. Kapan kita diutus? Ketika kita diselamatkan. Ketika kita diselamatkan dan menjadi murid Tuhan. Apa artinya murid? Orang yang mau tekun belajar, orang yang mau menundukkan diri, orang yang mau menerima pengajaran daripada Tuhan, orang yang membuka hatinya mau dipimpin oleh Tuhan. Itulah murid Tuhan. Coba perhatikan orang yang keraskan hati, nggak mungkin dia beritakan Injil. Perhatikan, nggak sanggup dia, saudara sekalian. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Ini bukan omong kosong. Orang yang belum mau terima lahir baru, terima Tuhan Yesus, orang yang belum mau bertobat sungguh-sungguh, dia tidak mungkin mau memberitakan Injil. Dia akan terus bergumul dengan hidupnya, saudara sekalian. Perhatikan. Jadi kapan kita menerima utusan daripada Tuhan? Ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Tuh. Itulah sebabnya Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, kata Tuhan. Itu artinya Tuhan mengutus kita kepada jiwa-jiwa. Kenapa? Itulah isi hatinya Tuhan. Sekali lagi, waktu akan terus berlalu. Tuhan gak mau seorang pun, kata firman Tuhan, binasa karena dosanya. Tuhan mau, minggu lalu kita udah belajar, Tuhan mau setiap orang itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan utus kita. Pergilah, beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin, saudaraku. Amin. Itu, saudaraku sekalian. Jadi saudara jangan tunggu-tunggu, kapan Pak Gembala mengutus aku. Bukan, Tuhan sudah menetapkan kita untuk kita pergi memberitakan ini. Supaya apa? Supaya mereka percaya dan berseru kepada Tuhan. Di luar Yesus gak ada keselamatan. Perhatikan aja, saudaraku sekalian. Perhatikan. Waktu begitu singkat. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan utus kita. Saudara, tahu nggak artinya kata utus itu? Bahasa Yunani-nya apostelo. Ya, apostelo berarti mengutus, mengirim, menugaskan seseorang dengan tujuan tertentu. Ya, dengan pengertian begini, diutus, dikirim untuk melakukan pekerjaan atau misi tertentu, misi khusus. Dengan pengertian begini, diutus dengan otoritas, diperlengkapi dengan
otoritas. Perhatikan. Kalau saudara mendengar firman ini, ya, Tuhan nggak pernah mengutus kita begitu saja, dicampakkan ke tengah-tengah serigala begitu saja. Enggak, saudara sekalian. Enggak. Tuhan berikan kita kuasa, amin, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu makanya saudara jangan takut dan gentar lagi. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, perhatikan. Perhatikan. Saudara sudah diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Tuhan. Kata Tuhan. Tuh. Tuhan nggak biarkan kita. Arti mengutus di sini dengan otoritas. Apostelo itu, saudara sekalian. Bukan mengutus pergilah kamu. Bukan begitu saja, bukan. Tapi diperlengkapi Tuhan dengan kuasa, dengan wibawa untuk melaksanakan misi khusus. Apa itu misi khusus? Hah? Penyelamatan jiwa-jiwa. Amin. Makanya saudara, ya, di rumah saudara lihat siapa yang belum menerima kelahiran baru. Beritakanlah Injil. Di tengah-tengah keluarga saudara, siapa yang belum menerima pertobatan atau kelahiran baru dalam Yesus? Beritakanlah Tuhan. Amin, saudaraku? Jangan memberitakan Tuhan begini. Kalau kau tidak datang ke gereja, kalau kau tidak beribadah, Papa, ada seorang anak dulu bertobat seperti itu. Kalau Papa nggak bertobat, Papa masuk neraka, dihukum Tuhan. Bapaknya mendengar itu mengamuk. Kamu ngomong gitu sama aku yang kamu kasih kamu makan. Katanya. Makin bapaknya keraskan hati. Beritakan apa sih yang harus kita beritakan sama mereka yang belum mengalami Tuhan? Ya. Bapak, ibu, saudaraku, dulu saya miskin, semiskin-miskinnya. Tetapi saya sekarang menjadi kaya, punya mobil, punya rumah, mewah lagi, punya jet pribadi, punya istri lagi. Bukan seperti itu yang kita beritakan, benar nggak? Karena begini, saudara, jangan samakan orang ke Gunung Kawi pun dapat yang seperti itu. Tuhan memang memberkati kita, perhatikan. Tuhan nggak akan biarkan kita kelaparan. Tetapi intinya bukan itu yang kita beritakan. Yang kita beritakan apa? Coba kita lihat ya. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1. Apa sih yang harus kita beritakan? 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 18. Sudah dapat katakan amin? Belum semuanya. Sudah 1 Korintus 1 ayat 18. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah yang kita beritakan, Yesus yang sudah disalib. Kenapa dia mau disalib? Karena dia mengasihi engkau dan saya. Karena kita ini orang berdosa. Karena Tuhan gak mau kita masuk, kita hidup, kita tenggelam dalam dosa kita. Kita mati binasa karena dosa kita. Karena obat dosa adalah maut, kematian yang kekal. Itu sebabnya Tuhan bilang, firman Tuhan bilang mengatakan begini di 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 6 kalau saya tidak salah. Aku mempunyai keyakinan akan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Apa Injil itu? Kabar baik. Kabar tentang Yesus. Amin, saudaraku? Itulah yang kita beritakan, bukan yang lain-lain. Bukan.
Bukan. Yesuslah yang kita beritakan. Amin, saudaraku. Karena Yesuslah yang memberikan kehidupan yang kekal. Yesuslah yang memberikan keselamatan. Yesuslah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Karena Dia Raja Damai. Orang banyak duitnya pun nggak damai hidupnya kok, Pak. Bujur dia. Bakalahi. Ini baru yang kemarin itu kami layani. Ya kami kunjungi. Bakalahi gara-gara wasisan. Ibunya masih hidup. Ayung kute, petak teh. Santet. Kakaknya, adiknya. Katanya. Itulah sebabnya saya sakit, Pak. Sepertinya saya kena santet, kena guna-guna. Ya, kita nggak tahu juga sih. Saya bilang ambil jak itu semuanya itu. Ambil jak. Tapi kasih cak sama sama mama. Uangnya kalau kamu mau kasih. Ngeri. Tuh. Saudaraku, Yesuslah yang kita beritakan. Amin, saudaraku. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus di sebelahnya, saudaraku sekalian. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat? Di sebelahnya tadi, saudaraku sekalian. Ya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat. Hikmat ini maksudnya hikmat manusia, ya. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain apa? Selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itulah yang kita beritakan, bukan yang lain. Aku dulu, Pak, sakit encok, datang ke gereja, jadi sembuh. Bukan itu intinya. Itu memang benar Tuhan sembuhkan kita. Memang benar kita bilang di dalam Yesus ada kesembuhan, ada kelepasan. Karena oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Tetapi intinya yang kita beritakan apa? Yesus yang disalibkan. Tuh. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yaitu Dia yang disalibkan. Enggak ada. Saya juga begitu. Saya punya prinsip begini. Makanya saya tak pintar ngomong-ngomong berbelok-belok lidah saya saudara-saudara, Mbak Yesus ikate kare kau melimpah berkat amas kau lanting kau arek tutu 3 kilo 2 kilo. Saya bukan, yang saya beritakan adalah Yesus yang menyelamatkan. Saya punya prinsip seperti itu aja. Tuhan, aku mau beritakan Engkau saja di setiap firman-Mu, bahwa Engkau sudah disalib untuk manusia. Amin, saudaraku? Gak ada yang lain. Tuhan memang akan berkati kita untuk menjadi berkat. Saudara ngerti gak, saudara sekalian? Berkat itu diberikan Tuhan kepada kita untuk kita menjadi berkat, loh. Jadi jangan salah artikan berkat, jangan salah gunakan berkat, jangan salah gunakan. Yesus Kristus sudah disalib. Galatia bilang, Galatia 3 kalau saya nggak salah, sudah digantung di kayu salib supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Keselamatan itu, janji itu sampai kepada bukan hanya di Israel, sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya Tuhan mau disalib itu supaya kita menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan. Masa sih kita tega melihat orang tua kita belum diselamatkan? Masa sih kita tega melihat anak-anak kita belum diselamatkan? Masa sih kita tega melihat abang kakak adik kita belum diselamatkan Tuhan? Karena firman Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Kita, masa sih kita tega melihat teman-teman kita belum mengenal Tuhan? Mereka sedang berjalan menuju api yang kekal. Di depan mata kita. Kita biarkan aja mereka gitu, mati kau teh. Kalau kita nggak memberitakan Injil, memberitakan Yesus, kita sedang berkata kepada mereka, biarlah kau mati, selamat jalan, nikmatilah hidup ini selama di muka bumi ini. Kita sedang berkata demikian. Biarlah kau menuju neraka di sana, menerima hukuman yang kekal. Sekarang firman Tuhan sudah diberitakan bahwa kita harus memberitakan firman, kita harus memberitakan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan utus kita untuk menyelamatkan jiwa. Kapan kita diutus? Ketika kita lahir baru, ketika kita percaya dibaptis dan percaya kepada Tuhan, percaya dan dibaptis. Ketika kita menerima kelahiran baru, sebenarnya Tuhan sudah utus kita untuk kita pergi. Tetapi apa yang terjadi? Kita takut, kita bimbang, kita ragu. Minta sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, putus aku Tuhan, tolong aku Tuhan, teguhkan hatiku. Amin, saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan. Makanya minta sama Tuhan kuasa, minta sama Tuhan, penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Saudara jangan takut dengan ekonomi saudara sekalian. Kalau saudara mempunyai hati seperti hatinya Tuhan, hati Tuhan itu apa sih? Jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau kita mempunyai hati seperti itu, hidup kita dijamin Tuhan. Saya berani katakan ini. Walaupun bukan kami orang kaya raya seperti orang lain, bukan. Bukan punya tabungan yang miliar-miliar, miliur-miliur, sehingga air liur keluar. Bukan seperti, tetapi kita harus melakukannya. Karena hidup di muka bumi ini, sekali lagi saya bilang, seperti uap saja, sebentar saja. Saudara pernah sakit nggak? Pernah kan? Rasanya kayak gimana? Aduh Tuhan, kenapa ini jantung ini? Tak dik dik. Mau lewat kamu? Mau cepat-cepat Tuhan panggil kamu? Nanti bagaimana istriku? Kira-kira gitu. Itu enggak, jangan aja. Enggak ada yang seperti itu. Amin, saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan, ya, kita sudah mempunyai tempat kehidupannya kekal. Rumah Bapa ada Tuhan. Aku menyediakan tempat seperti ibu tadi bilang. Amin, saudaraku. Menyediakan tempat bagimu. Ada jaminan. Itu makanya cepat kita. Waktu terus berlalu, terus berjalan. Kita seperti seolah-olah kejar-kejaran dengan waktu. Umur terus bertambah. Saudara, jangan saudara kira saudara akan muda terus. Enggak, saudaraku sekalian. Perhatikan baik-baik. Saudara mau pakai pencuci muka, mau pakai pelembab dari Korea, dari mana-mana, akan keriput juga. Jujur dia. Oh, ada yang mau terus mulus mukanya? Tetapi janji Tuhan, muka orang yang benar itu akan bercahaya. Amin. Haleluya. Bukan karena kita. Ini udah mengkerut nih, coba. Tuh, saya lihat, aduh Tuhan, udah mengkerut juga. Istri saya masih kinclong nih. Ya. Tetapi saya rasa, ini sudah ada timbul, ini ada seperti ini. Artinya gini, kita itu semakin semakin merosot. Makanya pergilah, beritakanlah Injil. Kita diutus untuk menyelamatkan jiwa. Saudaraku, kapan kita diutus? Ketika kita diselamatkan Tuhan. Ya, apostelo, kita diutus, dikirim artinya. Kita dikirim Tuhan untuk jiwa-jiwa.
Memang begitu keadaannya, memang begitu kebenaran. Kita dikirim untuk selamatkan jiwa. Amin, saudaraku? Amin. Bukan berarti kita nggak bekerja di muka bumi ini, saudara sekalian, bukan begitu. Di tempat pekerjaan kita, kita beritakan Yesus. Di mana-mana pun kita berada, pergilah ke seluruh dunia. Itu artinya di mana kamu berada, berdiri, disitulah kamu beritakan Injil, beritakan Yesus. Jangan beritakan yang lain. Beritakan saja tentang Tuhan Yesus, amin. Beritakan saja tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Di dalam Yesus ada kebahagiaan, ada sukacita yang sejati, ada kesembuhan yang sejati, ada pemulihan yang sejati. Haleluya. Amin, saudaraku. Mau diutus Tuhan? Cuma sudah sini saja. Mau diutus Tuhan? Amin, 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 amin. Apa amin? Dimanapun kita berada, amin. Ini masa-masa ya Lebaran. Pergi saudaraku sekalian, datangi mereka. Jangan hanya sekedar datang, makan ketupatnya, ya. Nanti mereka akan bertanya, kenapa kamu sekarang semakin baik aja seperti saya lihat, berubah kamu hidupnya? Karena Yesus. Jangan takut-takut, Pak, nanti saya dikira orang fanatik. Kapan lagi kita mau memberitakan itu selagi ada kesempatan, amin? Beritakan, cepat beritakan. Walaupun kita disindir orang, walaupun kita dicaci maki orang, beritakan saja. Amin, saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Tuhan, bawa kami untuk kami pergi melangkah bersama Engkau. Sebab ketika Engkau mengutus kami, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Karena Engkau yang berjanji, Tuhan, aku akan menyertai Engkau sampai pada kesudahan zaman. Engkau yang berjanji demikian, Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami ketika kami melangkah untuk melakukan firman-Mu, ketika kami kunjungan, ketika kami mendoakan orang sakit, ketika kami menghibur setiap orang. Tuhan, bawa kami untuk memberitakan Engkau. Dalam nama Yesus, teguhkan umat-Mu di tempat ini untuk menggenapi panggilan-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberikan kami hidup yang berkelimpahan. Kami gak mau takut ya Tuhan tentang apapun juga, karena kami percaya Tuhan semakin membuka jalan untuk berkat Tuhan limpahkan bagi kami, untuk kami menjadi berkat, untuk Yesus diberitakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara, mari ingat, apakah anakmu, cucumu, menantumu sudah diselamatkan Tuhan? Kalau mereka belum diselamatkan Tuhan, mereka sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Dan kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Apakah orang tuamu sudah diselamatkan Tuhan? Apakah suami atau istrimu sudah diselamatkan Tuhan? Bawalah mereka kepada Tuhan.
Katakanlah kepada Tuhan, aku mau memberitakan Engkau kepada mereka. Aku memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus ya Bapa kepada mereka. Kalau engkau rindu melangkah memberitakan Injil Tuhan, kalau engkau rindu mereka diselamatkan Tuhan, mari angkat tangan, angkat tangan. Kita minta supaya Tuhan memperlengkapi engkau dengan kuasa, dengan otoritas yang daripada Tuhan, dengan wibawa yang daripada Tuhan. Ketika engkau berbicara, mereka akan mendengarkan engkau. Tuhan, lihatlah tangan kami terangkat. Lihatlah jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk memberitakan Engkau kepada mereka Tuhan yang belum diselamatkan. Urapi jemaat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, perlengkapi dengan otoritas yang daripada Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan tentang Yesus kepada mereka yang belum diselamatkan. Siapapun mereka, siapapun mereka, siapapun mereka, beri keberanian Tuhan, beri keberanian Tuhan, beri keberanian Tuhan, beri keberanian. Semua ketakutan itu disingkirkan dalam nama Yesus. Semua yang menghalangi kami untuk memberitakan Injil disingkirkan dalam nama Yesus. Bahkan segala kuasa apapun namanya, siapapun yang coba menghalangi kami untuk memberitakan Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu, kami putuskan, kami patahkan dalam nama Yesus. Oh rabaka paka 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 rabaka, terimalah pengurapan yang daripada Tuhan, terimalah, terimalah. Turun atas engkau, beritakan Injil Kristus, beritakan Yesus kepada mereka. Terimalah kuasa yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Turun atas engkau, turun atas engkau, turun atas engkau, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Turun atas engkau, wibawa Kristus turun atas engkau, untuk kau berbicara tentang Yesus kepada mereka. Karena kau akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kehidupan yang kekal bersama-sama Tuhan dalam kekekalan. Haleluya. Melayani, mengasihimu, ya Rabbi, seumur hidupku. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian memberitakan kabar baik kepada siapapun yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan, baik di tengah keluarga kami, orang-orang sekeliling kami Tuhan, sampai banyak orang boleh dibawa datang kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Mampukan kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, kita akan bersama-sama doa syafaat. Saya undang Ibu Robi, Ibu Kore untuk bawa kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Oh Yesus Tuhan, Yesus, terima kasih Bapa buat firman yang kami dengar sore malam ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang disampaikan di setiap kami Tuhan. Ajarkan kami berseru dalam nama-Mu Tuhan.
Saya ucapkan berseru dalam nama Yesus, kami akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, ingatkan kami dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan. Bapak, ini kami jemaat-Mu di tempat ini, berkati kami. Kami rindu Tuhan yang kamu utus setiap kami untuk menyampaikan kepada setiap orang. Kami lebih keluarga besar kami, sisi rumah kami. Orang-orang yang kami kesalahan kami cintakan. Berikan keberanian terus untuk menyampaikan Injil kepada Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Kepala Sidang kami yang sudah menyampaikan firman dari setiap kami Tuhan. Berkati dia Bapak. Berkati kehidupan rumah tangga hidup kita berkati. Pelayanan diberkati, anak-anak kita diberkati Tuhan. Terima kasih setiap Tuhan yang hadir tempat ini, semuanya kami diberkati Tuhan. Tidak satu pun kami terlewatkan, berkati urapi kami. Jamah setiap hati kami untuk merenungkan firman dalam kehidupan kami sehari malam Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kami tidak mampu tak Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu kami kehidupan kami berpasar Tuhan. Pegang kami Tuhan. Dan biarkan kami tersesat terhilang dari hadapan-Mu Tuhan. Dan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dalam berkuasa kehidupan kami. Dan firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Semoga kami lebih lagi Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati ibadah kami sore ini Tuhan. Dan percaya hadiran-Mu cukup bagi kami. Lawatan-Mu Tuhan beri kami. Bila antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkan kami Tuhan. Bila kami ada yang lemah, kuatkan kami. Bila kami dekatkan kami senantiasa kepada Engkau. Kami senantiasa melekat kepada Engkau. Berseru kepada nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus berkuasa. Bukan jiwa-jiwa yang ada yang kami layani sama ini Tuhan. Kami doa Tuhan. Mari Bapak, kumpulkan kami. Himpunkan kembali tempat itu kami sama-sama Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Khususnya Tuhan untuk tanah dan bangunan gereja tempat ini Tuhan. Berdoa kepada Engkau. Kami sangat membutuhkan tanah dan bangunan gereja tempat ini Tuhan. Untuk percaya Tuhan sudah mendengar doa-doa kami, bahkan Tuhan sudah menjawab sudah pasti Tuhan. Kami sudah menerima janji itu sudah pasti. Kami percaya dalam nama Tuhan, karena nama Tuhan berkuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah juga beruntuk kota Pelangkaraya Kementerian Tengah Tuhan. Mari Tuhan berkati kota Pelangkaraya Kementerian Tengah di mana Tuhan menempatkan di tempat ini Tuhan. Berkati para pemimpin kota kami Tuhan. Berkati terus masyarakat Kementerian Pelangkaraya. Diberkati kami semua Tuhan. Bahkan ekonomi kami sudah diberkati Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan. Hujan pertobatan curahkan ke Kalimantan Tengah. Lawatan jiwa-jiwa Tuhan curahkan ke Kalimantan Tengah. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Banyak jadi selamat untuk datang kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami rindu terobosan baru terjadi dalam nama Yesus berkuasa. Tolong umat-Mu Tuhan, tolong Tuhan kami Tuhan. Utus kami Bapa, utus setiap di tempat ini. Yang biarkan satu pun kami hanya diam duduk Tuhan. Yang biarkan satu kami sebagai penonton saja Tuhan. Urapi kami, utus ya, persiapkan kami. Berikan kuasa lebih, otoritas lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi bangsa, bagi kota ini, bagi jiwa yang Tuhan selamatkan. Tuhan pertemukan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kegelapan dunia ini, roh setan, roh iblis, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk Tuhan yang mengikat melenggu umat-Mu, jemaat bahkan seluruh Tuhan, masyarakat Kalimantan Tengah ini Tuhan, menghalang mereka datang kepada Engkau, dalam nama mengikat melenggu mereka datang kepada Engkau, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk keturunan apapun bentuk-Mu, siapapun namamu iblis, setan penghulu di udara, dalam nama kami sepakat. Kami sepakat, kami sehati sepikir, kami mengikat kuasa-kuasa itu. Kami menolak, kami mematahkan, kami menghancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus berkuasa. Pergi kau jauh-jauh. Tidak ada bagianmu, tinggalkan pekerjaanmu setan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami Bapa kami Allah yang maha baik. Tutup bungkus Tuhan kota kami dan kuasa darah-Mu Tuhan. Bagari dengan api kemuliaan Allah mereka telah berkuasa. Berjaga-jaga atas kota kami. Di dalam nama Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah pelayanan di Gerambang Tuhan. Kami angkat ke dalam tangan-Mu. Karena pelayanan itu milik, pelayanan itu milik kepunyaan-Mu Tuhan. Mana itu dimana kami letakkan aja gereja dari Gerambang Tuhan. Berkati Tuhan gereja dari Gerambang. Berkati para jemaat yang ada Tuhan, tetapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Lawan mereka Tuhan. Ajarkan mereka berseru kepada nama Yesus. Ajarkan mereka matikan firman sampai agar
Setiap hari Minggu Tuhan, ajarkan itu firman Tuhan untuk menjadi rema kehidupan kami semua. Bahkan rema menjadi kehidupan jemaat dan Rambang Tuhan. Kami berdoa biarkan kami tetap bertumbuh dalam firman yang hidup. Firman pada kuasa di setiap kami Tuhan, merubah kehidupan kami, bukan menyembuhkan kami. Terima kasih kepada segala sesuatu Tuhan. Dalam segala pelayanan kami ke depan, kami semua serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi kami menyerahkan program-program pelayanan itu depan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap hari-hari doakan dari Selasa Tuhan, bersyukur Tuhan, bahkan hari Sabtu kami berdoa terus, Tuhan menyerahkan dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Ajarkan kami semua berkumpul bersama beribadah berdoa kepada Engkau. Tanpa kami bersatu hati bersepakat Tuhan, kami berdoa lawat kami Tuhan. Ketika ada kesatuan hati Tuhan, maka Tuhan mencurahkan berkat bagi kami, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan Tuhan curahkan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan, mengingatkan kami senantiasa. Roh Kudus tolong kami memerangi kuasa-kuasa roh jahat yang coba porak-poranda pelayan kami, apapun cara iblis. Dan melalui perkataan-Mu tidak kami sengaja. Dalam nama Yesus, kesombongan, kampuan, kecongkakan, kemenafikan, iri, dengki dalam nama Yesus. Bahkan roh pemecah, belang, khawatir, ketakutan, sakit dari kelemahan tubuh, roh setan, pengeluh darah, kutuk-kutuk dosa, apapun kau bentukmu, dalam nama kami tidak izinkan roh kemalasan dalam nama Yesus. Roh tegar teguh kami tidak izinkan, kami sepakat untuk kami mengikat. Kami mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan kuasanya di dalam nama Yesus berkuasa. Keluar, pergi kau. Tidak ada bagian atas jemaat tempat kestupan doa kami. Terima kasih Bapak. Menyerahkan program-program pelayanan ke depan, hanya ke dalam tangan oleh Tuhan. Yang ambil alih Tuhan beracara, Tuhan berkati setiap kami, khusus sekali lagi jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan muliaan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur percaya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cek, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Sekali lagi kami turut berduka cita ya Ibu Ferdinand untuk perpisahan dengan Ibu terkasih ya, yang sudah dipanggil Tuhan ya. Tentu ada kesedihan kalau berpisah dengan orang yang kita kasih, benar enggak? Karena itu nggak bisa dipungkiri saudara sekalian ya. Tuhan memberkati Ibu Ferdinand dan keluarga ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Kemudian saudara sekalian, hari Selasa dan hari Sabtu kita doa siang di tempat ini. Hari Selasa kita ada 2 puasa ya. Nah khusus Selasa minggu ini saudara sekalian, hari Selasa minggu ini ya, kita doa puasa di tempat Mami Rosa ya. Ya. Kita doa puasa di tempat, tetapi Mami di di Tingang, di tempat Ibu Rupina sama Bapak Tina, di rumahnya Bapak Tina ya. Jadi kita doa Selasa, hari Selasa jam 1 siang ya, di rumah Bapak Tina di Jalan Tingang jam 1. Amin saudaraku. Ya, kita doa bersama-sama dengan orang tua kita yang kita kasih di sana. Mami Rosa ini saudaraku, saya mau kasih tahu ya. Ini hamba Tuhan loh. Ini orang-orang yang sudah tua dulu di gereja kita dulu yang lama ya, di Barigas Raja Wali sana. Waktu Pak Gembala senior kita masih hidup ya, mereka selalu menemani Bapak Gembala sama Ibu Gembala waktu ke desa-desa. Tuh, kita berdoa di sana nanti. Sekalian kita bersama-sama beliau ya. Karena Ibu Mami Rosa keterbatasan kesehatannya membuat dia tidak dapat ibadah bersama-sama kita di sini ya. Karena Mami itu bersama dengan kita di Barigas Penuaian ya saudara sekalian ya. Amin. Dan setiap minggu dia selalu berdoa untuk kami kalau kami mau ke Berang Rambang. Tuh, kita nanti mau berdoa di sana bersama-sama dengan Mami Rosa. Amin saudaraku ya, dengan Mami di sana. Dan kita juga minta supaya juga berdoa untuk kita. Amin saudaraku. Amin. Tolong berkati kita. Jadi hari Selasa nanti kita doanya di sana ya. Terus saya Jalan Tingang di tempat Bapak, di rumah Bapak Tina. Amin. Bersama dengan Mami di sana.
Kemudian hari Sabtu juga kita ada doa Sabtu jam 1 siang. Saudara, utamakan Tuhan. Amin. Kalau ada pertemuan doa, datanglah. Ya. Saudara, pasti Tuhan buka jalan alat semuanya. Tuhan perhatikan kita kok. Ya, bukan berarti saudara nggak bekerja, tapi luangkanlah waktu 1 jam 2 jam, ya kan? Amin, saudara. Ya, untuk berdoa bersama-sama. Tuhan pasti buka jalan untuk semuanya kok. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Tetap sehat, sembuh semuanya, amin. Mama Ari sembuh ya. Tuhan pasti sembuhkan. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Boleh beribadah bersama-sama sebagai keluarga Tuhan di tempat ini. Kami semua adalah keluarga di dalam Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkanlah Tuhan apa yang Kau sudah firmankan bagi kami. Genapi rencana-Mu atas setiap kami. Bangkitkan kami untuk menggenapi rencana-Mu, untuk hidup dalam panggilan-Mu, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan, di tangan hamba-Mu ada pokok-pokok doa jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Demi nama Yesus, sebagai hamba-Mu di tempat ini Tuhan, mengangkat pokok doa ini di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkan semua pokok doa umat-Mu Tuhan. Kerinduan hati mereka, beban hati mereka. Engkau menjawablah semua ini Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka milik kesayangan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini adalah milik kesayangan-Mu, harta-Mu yang paling berharga Tuhan. Mereka ada Tuhan Yesus, pokok doa beban hati Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa kepada Engkau, jawablah setiap pokok doa ini. Mereka yang merindukan pemulihan atas keluarga mereka, dalam nama Yesus, pulihkanlah Tuhan. Mereka yang memerlukan kesembuhan, sembuhkanlah Tuhan. Mereka yang memerlukan usaha yang daripada Tuhan, berikanlah usaha itu Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Mereka yang rindu mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus, berikanlah Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada mereka mempunyai hutang Tuhan kepada orang lain, tolong Tuhan Yesus, supaya hutang mereka boleh segera lunas Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini tidak terikat oleh utang piutang dalam nama Yesus. Amen. Tetapi umat Tuhan di tempat ini menjadi berkat. Amen. Menjadi berkat. Ya. Menjadi berkat. Amen. Amen. Bagi banyak orang. Ya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami Tuhan. Tangan Tuhan yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami, berkumpul dengan keluarga kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai Engkau dan saya. Engkau milik kesayangan Tuhan. Engkau milik kesayangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau.
Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Sebab engkau sudah ditebusnya dengan darahnya, dengan nyawanya. Engkau milik kesayangan Tuhan. Setialah kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan kami percaya penuh. Sama-sama kita katakan, amin.